Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaram dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin setiap malam Jumat. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah, bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa beli rumah, bisa makan bakso. Semuanya yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang serba memakai pakaian putih, bajunya putih, kemudian seluruh badannya berpakaian putih, rambutnya sangat hitam sekali, dan orang ini tidak ada yang kenal sebelumnya. Jadi tidak tahu di mana rumahnya, tidak tahu, boro-boro HP juga nggak tahu nomor HP-nya. Nomor Facebooknya nggak ada karena dulu nggak ada Facebook, ya. Pokoknya nggak ada yang kenal sebelumnya, ya. Tiba-tiba datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk depan Nabi Muhammad SAW, kemudian menyandarkan kedua lututnya, di hadapan Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya. Jadi orang ini, kalau misalkan bahasa sekarang, orang mana sih itu main serobot aja, so tahu gitu, so deket gitu ya. Nah, dia dekat sekali dengan Rasulullah, kemudian bertanya, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi Muhammad menjawab bahwa Islam itu terdiri daripada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Itu Islam. Kemudian orang tadi yang datang bilang, betul kamu. Dia yang bertanya, dia yang membetulkan, ya. Hebat sekali ya, dia yang bertanya, dia yang membetulkan. Kemudian yang kedua nanya lagi. Nanya gimana? Nanyanya, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Dijawab lagi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wasyarri minallah. Iman itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah kamu beriman kepada Allah. Kamu beriman kepada
malaikat Allah. Kamu beriman kepada rasul-rasul Allah. Kamu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kamu beriman kepada hari kiamat. Dan kamu beriman kepada qada dan qadar Allah, takdir yang baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu betul kamu ya. Dia yang bertanya, dia yang membutuhkan lagi. Kemudian nanya lagi ketiganya, pertanyaannya apa? Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang ihsan. Apa sih ihsan itu? Apa ihsan itu yang orangnya begini gitu ya? Ihsan itu siapa? Apa yang maksud ihsan gitu ya? Kemudian dijawab lagi oleh Muhammad, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Apa yang disebut ihsan? Ihsan itu adalah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kemudian sekalipun kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihat kamu. Itu yang disebut ihsan. Jadi ihsan itu artinya kamu menyembah kepada Allah, umpamanya sholat, umpamanya puasa. Itu tidak Allah. Kamu lihat Allah enggak? Tidak. Tapi yakinlah bahwasanya Allah melihat ibadah kamu, sholat kamu Allah lihat, ngaji kamu Allah lihat. Kamu datang ke kumpul di sini, Allah tahu tuh. Jangankan nih kalau kamu hadir di sini, niatnya saja Allah sudah tahu ya. Nah itu sebutnya ihsan. Nah kemudian dijawab lagi oleh orang itu, betul engkau wahai Muhammad. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Nah kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, wahai sahabat yang lain, siapa tadi yang bertanya tadi? Kemudian dijawab, yang bertanya itu tidak lebih tahu daripada yang menanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Nah, kemudian dikasih tahu oleh baginda Rasulullah SAW bahwa itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan tentang rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Dan ihsan ya. Nah kemudian pertanyaan keempat lagi. Apa pertanyaan keempat? Yaitu bahwasanya kapan sih hari kiamat datang? Nah, nggak tahu, nggak ada yang tahu kapan hari kiamat datang, nggak ada yang tahu. Tandanya, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Nah, tanda-tandanya hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya tanda-tanda hari kiamat yaitu gedung-gedung yang di Mekah, gedung-gedung di Arab itu semuanya lebih tinggi daripada Mekah ya. Jadi di Arab itu sekarang gedung-gedungnya lebih tinggi daripada Mekah, ya enggak? Dulu orang Arab itu mereka itu tidak punya apa-apa ya dulu ya. Dulu mereka miskin. Tetapi sekarang makin apa? Tinggi. Gedung-gedungnya pada tinggi. Nah, itu ciri-ciri apa? Ciri-ciri hari kiamat. Kemudian apa lagi ciri-ciri hari kiamat? Yang kedua yaitu antalidal ummat rabbaha. Artinya seorang ibu yang melahirkan tuannya. Artinya seorang ibu yang melahirkan tuannya itu, jadi anaknya anak yang durhaka sama orang tuanya. Itu ciri-ciri hari kiamat. Jadi banyak nggak sekarang yang durhaka sama orang tuanya? Ya, bahkan orang tuanya dianggap apa? Dianggap budak. Dianggap orang tuanya dianggap apa? Pembantu. Orang tuanya dianggap ya apa? Orang yang kecil. Padahal orang tuanya melahirkannya. Ibunya melahirkan anaknya. Tapi sekarang banyak anak-anak yang tidak patuh sama orang tua. Ada nggak? Di sini ada nggak? Banyak. Nah, insya Allah di sini nggak ada. Semuanya di sini patuh-patuh. Iya nggak? Ada nggak yang disuruh sama orang tuanya melawan? Ya, nggak mau. Gitu. Ada nggak? Disuruh ngaji, nggak mau. Gitu. Disuruh sholat, nggak mau. Disuruh sekolah, nggak mau. Ada nggak? Nggak ada ya di sini ya. Jadi nggak boleh itu. Itu adalah anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu anak yang tidak berbakti sama orang tua. Itu kalau ada seperti itu, banyak seperti itu yang di tempat lain mungkin. Nah itu berarti ciri-ciri hari kiamat. Jadi banyak ciri-ciri hari kiamat. Di antaranya itu durhaka
seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Oleh karena itu maka jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka. Dulu zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Tahu Alqamah? Kenal nggak? Tahu Pak. Pernah? Di mana? Di YouTube. Oh. Ya, Alqamah itu adalah sahabat yang apa? Yang pernah durhaka sama orang tuanya, terutama ibunya, ya. Jadi ceritanya Alqamah ini suatu ketika menyakiti ibunya, ya, suka menyakiti ibunya, ya. Jadi waktu kecil suka durhaka sama orang tuanya, ya. Jadi sama orang tuanya melawan, sama orang tuanya dia tidak nurut, ya. Akhirnya apa? Ketika mau sakarat, ya, mau meninggal dunia, ya, dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Padahal dia sehari-hari biasa ibadah gitu. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, ya. Kemudian ya dia rajin lah, bisa baca Qur'annya bisa. Tapi dia tidak nurut sama orang tuanya, bahkan sering menyakiti orang tuanya. Akhirnya ketika dia mau sakarat, maka tidak bisa mengucapkan syahadat. Akhirnya sampai apa? Rasulullah menganjurkan untuk dibakar tuh. Alqamah, bakar Alqamah gitu ya. Jadi Alqamah mau dibakar, ya. Nah, kemudian dibilang sama ibunya, "Ibu, anak kamu Alqamah mau dibakar." Nah, kira-kira ibunya itu kalau seperti itu, dengar seperti itu gimana? Ya. Biarin gitu nggak? Ya. Nah, pertama sih karena sakitnya, sangat sakit hatinya sama Alqamah. Ya, biarin ya, mau diapain ya. Tapi ketika mau dibakar itu ternyata seorang ibu kasihan sama anaknya, akhirnya dia memaafkan kesalahan Alqamah. Sehingga dengan maafnya ibu, dengan maafnya orang tua, maka Alqamah bisa mengucapkan syahadat. Jadi syahadat tidak akan bisa terucapkan dengan apa? Dengan durhaka sama orang tua. Oleh karena itu maka ini jadi perhatian, menjadi itibar, menjadi pelajaran buat kita bahwasanya kita sebagai umat muslim harus menghormati kedua orang tua, ya. Walaupun orang tua sudah tua, walaupun orang tua udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, ya, tetap kita harus hormati. Kenapa? Karena mereka pernah melahirkan dan mendidik kita, pernah memberi makan kepada kita. Oleh karena itu maka kita harus hormati kedua orang tua. Siap semuanya. Mudah-mudahan yang di sini semuanya bisa menghormati kedua orang tua. Amin ya rabbal